Halo teman-teman, di Versus kali ini kita akan mempertandingkan dua saham perkacaan. Mereka memproduksi kaca, sama-sama kaca, siapakah yang lebih baik? Ada dua perusahaan di sini yang di-request oleh teman-teman kita. Saya juga penasaran pemenangnya siapa, karena dua-duanya ada masuk ke dalam watchlist premium. Tapi teman-teman sudah tahu jawabannya siapa ya, karena saya sudah taruh di judul. Seperti biasa, yang pertama itu adalah perusahaan terbaik, lalu yang terakhir itu adalah perusahaan yang mungkin lebih kalah daripada yang juara-juara sebelumnya. Ya, di juara pertama ada AMFG, lalu yang juara kedua ada MLIA atau kita panggil Mulia. Seperti biasa kita akan membahas Mulia terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke dalam sejarah mereka. Perusahaan perkacaan sama-sama kaca sih. Untuk Mulia ini didirikan pada tanggal 5 November tahun 86 ya. PT Mulia Industrindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan industri. Sudah IPO pada tanggal 17 Januari tahun 94 dan memiliki satu entitas anak perusahaan yaitu PT Mulia Glass ya, yang memproduksi kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, dan kaca pengaman otomotif sebagai hasil produksinya. By the way, ini sebelumnya mereka juga ada anak perusahaan yang bergerak di bidang keramik, tapi mereka berhentikan, mereka fokus ke kaca. Biar itu ya, bisnisnya lebih fokus ke sana. Yap, untuk produk-produk mereka pastinya tentang gelas. Ada Fruit Glass Division, lalu ada juga Glass Container and Glass Block Division. Ya, ini buat botol kecap, botol minuman juga banyak ya, sejak tahun 92. Kalau yang sebelumnya itu didirikan pada tahun nggak dikasih tahu di sini ya, cuman ini ada dikasih tahu produk mereka, kaca lembaran polos, ketebalannya 2-15 mm. Ya, juga ada diekspor ke beberapa negara seperti benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Hampir semua benua ya, kecuali Antartika kayaknya belum ada sih. Penjualan kaca lembaran saat ini sekitar 550.000 ton per tahun. Yap, lalu ini glass containernya sejak tahun 92. Ada yang warna coklat, ada yang warna hijau. Untuk minuman dan juga makanan dan lain-lainnya ya. Produksinya 140.000 ton per tahun. Pelanggannya ada banyak di sini, ada Hans ABC, Indonesia, PT Sinar Sosro, Indofood, dan lain-lain. Lalu selanjutnya juga ada Automotive Safety Glass Division ya, didirikan tahun 97. Ini untuk otomotif juga mereka ada produksi. Jadi prospeknya bagaimana perkacaan? Ya untuk kaca kita sangat membutuhkan ya. Kaca seperti untuk kaca mobil, kaca gedung, kaca bangunan. Bahkan untuk kayak lemari kaca pun tetap butuh kaca ya. Jadi prospeknya cukup bagus sih. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Eka Gunatama Mandiri memegang 41%. Lalu masyarakat memegang 32%. Ini aman. Selanjutnya kita coba cek pemegang sahamnya bagaimana. Untuk yang Eka Gunatama Mandiri, kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita lihat fundamental di posisi terakhir kita Mulia bagaimana. Mari kita cek. Mereka laporan keuangannya udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Cuman ini agak ada error sih ya. Bukan hanya ET bisnis, tapi di laporan keuangannya PDF juga harus kita hati-hati biar nggak salah hitung ya, karena di sini Q4-nya udah keluar padahal belum ada ya. Mari kita lihat, kita masuk ke PDF dan RTI bisnis, dan ini dia. Kita coba cek dari fundamentalnya dulu. Ini net profitnya betul ya, cuman yang nggak benar itu di kuartal keempatnya, kan seharusnya belum ada tuh, tapi mereka udah keluarkan. Ini berarti ada error di pelaporan PDF-nya ya. Memang kadang-kadang yang belum diaudit sampai akhir tahun itu kadang-kadang ada yang error, jadi harus hati-hati gitu sih. Kita coba cek di PDF-nya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan ribuan, jadi perlu kita kalikan 1000. Kita cek di laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar berapa. Ini sebesar 479 miliar rupiah. Yap, di ET bisnis sudah benar ya. Ini udah semester pertama, jadi kalau mau dianualisasikan itu kita tinggal kali 2 semester. Yap, gitu ya. Per yang didapat sih di sini ditulis 1,55 kali. Cuman itu salah teman-teman. Kalau kita hitung secara manual, per yang didapat Mulia ini sebesar 3,8 kali. Caranya gimana? Kita anualisasikan net profitnya. Kita 479 miliar kalikan 2, dapatlah sekitar 958 miliar. Habis itu market cap-nya kita bagikan dengan laba yang tadi anualisasikan.
jadi 3,7 triliun bagi 958 miliar rupiah. Dapatlah hasil 3,8 kali. Jadi ini bukan hasil yang benar ya, ini error. 3,8 kali udah murah, bisa masuk whitelist premium. Cuman AMFK masih lebih baik. Sebaik apa nanti kita akan lihat. Untuk liquidity daripada Mulia juga bagus, 171%. Aset lancarnya di sebelah sini, kita coba lihat. Aset lancar 2,1 triliun. Liabilitas jangka pendek 1,2 triliun. Ini hampir 2 kali lipat gedenya. Di turnover kemarin dia 20 miliar rupiah. Cukup bagus ya. Dan mereka hampir ARB kemarin. Wow, ada pergerakan? Saya juga kurang tahu. Mungkin orang-orang udah mulai take profit ya. Mulai ini dari harga 70 rupiah, ini udah terbang hampir 10 kali lipat. Jadi ya wajar kalau orang-orang yang pegang di bawah mau jualan. Tapi Mulia ini masih layak sih untuk investasi karena masih bagus. Jadi di posisi terakhir aja udah sangat menggiurkan. Bagaimana dengan posisi kedua? Posisi pertama maksud saya. Posisi kedua udah menggiurkan. Bagaimana dengan posisi pertama? Yuk mari kita bahas juara pertama kita, AMFK. Kita masuk ke Google. Di posisi pertama, Asahi Mas Flat Glass Tbk dengan kode emiten AMFK. Ini merupakan perusahaan yang cabangnya dari Jepang teman-teman ya, terkenal dengan teknologinya yang begitu bagus. Kita bahas dari sejarah mereka terlebih dahulu yang cukup lengkap di sini. Asahi Glass, produsen kaca terkemuka di dunia, didirikan oleh Mr. Iwasaki Toshiya yang pada akhirnya memutuskan untuk mengambil tantangan produksi kaca datar domestik di awal 1900-an. Jadi udah lama banget ya. Pencarian pabrik baru yang mendukung, pada akhirnya Amagasaki Hyogo dipilih sebagai lokasi untuk pabrik baru, dan itulah menjadi tempat lahir daripada Asahi Glass ya pada tahun 1970-an. Ya, setelah berhasil mendirikan pabrik di Thailand, mereka mendirikan di Indonesia juga ya, bersama-sama dengan PT Rodamas yang didirikan oleh pedagang Mr. Tang Seong Ki. Akhirnya ya berdirilah Asahi Mas yang di Indonesia ya. Jadi Rodamas ini merupakan komunitas domestik terkemuka kelompok usaha swasta gitu ya. Dan ada berbagai teknologi yang sudah mereka terapkan, ada banyak sekali di sini ya. Nah, gitu. Sampai hari ini Asahi Mas meningkatkan kapasitas produksi terpasang 630.000 ton secara signifikan untuk kaca lembaran dan 5.800.000 meter persegi untuk kaca pengaman dan 2.400.000 meter persegi untuk cermin ya. Kapasitas tersebut menunjukkan eksistensi Asahi Mas sebagai produsen kaca terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Cakep. Jadi nggak heran ya mereka juara pertama karena mereka produsen terbesar loh, mengalahkan Mulia tadi. Tapi bukan berarti pasarnya udah direbut semua sama AMFK ya. Terbukti Mulia masih bisa cuan dari industri tersebut karena pasarnya memang luas banget. Untuk pemegang saham ada AGC Inc ya, prospeknya bagus ya seperti Mulia. Kalau kita lihat di sini pemegang sahamnya sih AGC Inc kebanyakan berita bahasa Inggris ya. Jadi ya kita skip dulu. Selanjutnya untuk laporan keuangan juga sama, udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagaimana hasilnya? Lebih baik daripada Mulia. Yuk mari kita lihat di PDF dan RTI Business. Dan di posisi pertama AMFK, bagaimana fundamentalnya? Kita lihat pemegang sahamnya dulu. AGC Inc memegang 44,53%. Porsi masyarakat sebesar 13,84%. Ini aman. Selanjutnya kita lihat fundamental mereka. Untuk net profit 351 miliar rupiah, cukup gede. Untuk mata uang pelaporan rupiah pembulatan jutaan, jadi perlu kita kalikan 1 juta. Kita masuk ke laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 351 miliar rupiah. Yep, akurat. Dengan PR-nya 3,53 kali, ini lebih besar daripada Mulia. Ya, besar sedikit sih, tapi itu yang menjadikan AMFK menjadi juara 1. Untuk liquidity dia ya lumayan bagus sih. Ya, hampir pas-pasan ya. Di aset lancar 2 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek 1,8 triliun. Ya, masih lebih gede aset lancar. Dan untuk turnover mereka hampir 1 M. Tepatnya di 937 juta rupiah. Pergerakan mereka juga udah naik banget ya. Meskipun nggak seagresif Mulia sih, cuman ya
ada perlawanan mereka ini. So, IMFG ini juga layak investasi sih. Jadi manakah yang lebih baik? Teman-teman bisa menyimpulkan dari video saya kali ini ya. Nah, itulah pilihan saya. Dari kedua saham ini semuanya layak investasi. Jadi, kalau mau diversifikasi kedua saham ini sih boleh malahan ya, bagus karena ada diversifikasi jadi lebih aman. Dan jangan lupa untuk memakai uang dingin kalau mau investasinya lancar. Jadi gitu aja untuk pembahasan pertempuran perusahaan kaca pada hari ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.